Hai everyone, balik lagi di channelku, Gwildy Harvey. Dan kali ini aku bakal share gimana sih pengalaman aku kerja di Meat Factory. Ini ada beberapa teman-teman yang tanya di komen YouTube, di Instagram aku, gimana sih cara dapat kerjanya, gajinya berapa, jam kerjanya gimana, gimana pengalamannya. Jadi kenapa kok aku menentukan di Meat Factory? Karena pertama, udah ada temen yang ada di tempat ini, kerja di Meat Factory ini, udah lama juga. Jadi bisa dibantuin macem-macem lah, dibantuin cari rentnya, dibantuin ya pertama tinggal ke Australia, pasti banyak pertanyaan yang kita nggak biasa di Indonesia, jadi kita harus adaptasi dulu di sini dan pasti lebih gampang kalau sebenarnya ada yang bantu. Nah, kerjaan di Meat Factory ini aku dapat dari Tas Labor Australia. Itu nanti teman-teman kalau misalkan mau ikut kerja juga, nanti aku bisa share kontaknya, bisa langsung DM aku atau ya DM aja sih @harveygwildy. Tentunya aku nanti izin ya sama orangnya untuk aku bisa kasih share nomor dari Tas Labornya. Terus aku pertama kali tertarik itu karena gajinya tinggi. Gajinya itu sekitar 27 sekian. Kalau sebenarnya di kota itu mungkin kebanyakan jauh lebih kecil ya. Nggak jauh sih, biasa. Lebih kecil, tapi nggak jauh. Lebih kecil daripada di sini. Biasa di kota kalau nggak salah itu sekitar 23, 24, 25, sekitar itulah. Dan di sini aku juga tertariknya itu jam kerjanya panjang. Itu 9,5 jam setiap hari, tapi seminggu cuma 4 hari. Nah, 3 hari lainnya kan kita bisa cari part-time yang lain. Itu sih, aku ngejarnya pertama di sana. Jadi kita bisa ngumpulin duit sebanyak-banyaknya. Dan living cost di Outback itu pastinya lebih rendah. Rent jauh lebih rendah. Kalau biaya hidup makan sama aja sih. Terus kita juga pasti hemat. Karena nggak ada apa-apa di Outback. Kita cuma kerja pulang, kerja pulang, kerja pulang. Gitu aja. Ada yang tanya, agennya bayar nggak sih? Agennya free, totally free. Jadi kita cuma datang, kita diurusin trainingnya. Vaksinnya bayar. Tergantung promonya dari agennya masing-masing. Kalau aku free, pokoknya harus kerja minimal 6 bulan di tempat ini. Itu nanti vaksinnya free. Vaksin apa sih? Vaksin Q fever. Itu pokoknya kita supaya nggak kena virus dari hewan ternak lah. Kan kita juga kalau di Meat Factory kan kita tiap hari berhubungan sama hewan ternak, kita motong dagingnya. Kok bisa free agennya? Yang bayar perusahaannya pasti. Aku nggak tahu sistemnya gimana. Tapi pasti perusahaannya mungkin kayak sistem komisi lah, selama 6 bulan dapat bonus berapa. Kayak gitu. Karena kebanyakan orang Australia jarang ya mau kerja di Meat Factory. Karena capek. Butuh fisik yang lebih kuat. Lebih capek lah dan tinggal di desa nggak ada apa-apanya, nggak ada tempat hiburan. Jadi orang-orang jarang nggak ada yang mau kesini. Jadi kita gampang lah dapat kerja kesini. Kita juga nggak perlu kualifikasi apa-apa. Kemarin aku induction bareng sama ada teman-teman induction yang lain. Ada yang sama sekali nggak bisa bahasa Inggris. Masuk-masuk aja, kerja-kerja aja. Jadi kita nggak perlu bingung. Kita harus pintar, harus apa. Nanti semua akan di training, diajarin semuanya. Dan kalau semen kita kerjanya pertama lambat, ya namanya training, nggak apa-apa juga sama company ya. Pokoknya kita berusaha semaksimal mungkin. Jadi pertama nyampe itu aku subuh. Terus aku paginya langsung medical check up. Medical check up itu aku ngambil darah, ngecek mata, ngecek medical check up normal lah, nggak ada yang aneh-aneh. Itu aku dicek itu perlu nggak sih aku ngambil vaksin? Udah pernah kena virusnya ini belum sih? Kalau udah kena virusnya tentunya nggak usah ambil vaksinnya. Tapi karena di Indonesia kita nggak pernah berhubungan sama hewan ternak, kemungkinan besar sih harusnya vaksin Q fever ini. Habis dites semua, disuntik, dicek, kita butuh vaksinnya apa enggak. Minggu depannya itu kita balik lagi untuk vaksin. Udah gitu aja. Pokoknya jaraknya seminggu. Dan nanti dari agennya ngasih tahu kapan nih inductionnya. Induction itu kayak trainingnya, kita diajarin gimana sih perusahaan ini profilnya. Terus di dalam itu kira-kira nanti kerjaannya apa. Kita diajak jalan-jalan ke ruang produksinya dari awal sampai akhir.
kita dijelasin aturan-aturan perusahaan, apa yang boleh, apa yang enggak, nanti siapa yang ngajarin kita, gitu-gitu deh semuanya. Dan enaknya induction ini dibayar sesuai rate normal. Jadi kita 2 hari itu kita dibayar santai-santai, kita dengerin kelasnya, kita diajarin aturannya, itu tetap dibayar. Karena normal aja ya, karena dia kan pakai waktunya kita kan. Pakai waktunya kita harus dengerin penjelasannya mereka, dibayar. Best 2 days of my work ya. Karena kerjanya cuma dengerin induction aja. Nah, di hari kedua induction, itu kita bakal tahu nih, kita dapat posisi apa. Dan kebetulan, aku dapatnya di knife hand. Jadi aku bakal motong daging domba. Iya, daging domba. Di tempat aku kerja, itu ada 2 ruangan. Yang pertama itu harvesting room, yang kedua itu fabrication room namanya. Harvesting room ini tempat dari domba hidup dipotong. Disembelih, dibunuh, habis itu dibersih-bersihin, kulitnya dilepas, jeroannya dipisahin, gitu-gitu. Pokoknya ini harvesting room masih kotor, masih banyak darah-darahnya. Terus ruangan kedua ini fabrication room. Fabrication room itu tempat udah bersih, jadi produk yang udah kecil dari 1 ekor dijadiin produk kecil, itu dijadiin produk jadi, dipack, dikirim, dimasukin dus. Itu fabrication room. Aku sih harapannya, karena sebelum datang ke sini udah diomongin sama orang-orang yang kerja di meat factory, dapat knife hand itu capek banget, tangannya sakit. Dan ternyata iya bener, tangannya sakit gila, sakit banget. Kalau pagi-pagi itu nggak bisa ditekuk. Jadi harus direndam air panas dulu kalau pagi-pagi. Itu sakit banget sih. Harapanku pertama dapat packing, tapi kayaknya memang lagi dibutuhin banget knife hand, karena kebanyakan orang-orang yang datang ke meat factory itu dapat knife hand 3 bulan keluar. Setelah dapat visa second year-nya pasti keluar deh rata-rata. Jadi perusahaan itu butuh terus orang-orang yang knife hand masuk orang knife hand baru. Itu jadi kebetulan dapetnya knife hand. Ya kita lihatlah nanti kalau aku gimana, 3 bulan keluar atau gimana, kita lihat nanti. Masih nggak tahu. Pokoknya setelah induction 2 hari, setelah vaksin, kita bisa langsung masuk kerja. Di hari kedua itu juga kita beli peralatan kita, beli kayak beltnya itu untuk ngiketin pouch buat taruh pisau. Terus kita beli ada namanya steel, nanti teman-teman kerja bakal tahu sendiri. Ini untuk knife hand ya. Kalau kayaknya job lain nggak perlu beli macam-macam deh. Pokoknya total aku habis itu $140. Itu sekitar 1,4 juta. Tapi bisa dipakai lama kok ini knife-nya. Kan kita di sini gajinya tinggi. Jadi beli pisau ya normal lah. Capek banget. Itu bener sih capek banget. Orang-orang kalau misalkan takut ke meat factory karena jam kerjanya panjang. Terus kalau misalkan dapat packing juga capek sih sebenarnya kata orang-orang. Karena kita ngerjain hal yang sama itu sehari 9,5 jam. Apalagi dapat pisau, dapat knife hand. Itu kita harus, apalagi di Indonesia nggak pernah tuh megang pisau, nggak pernah masak. Ini ngerjain hal yang sama 9,5 jam. Nggak cuma kita capek megang pisaunya, tapi kita juga capek megang dagingnya. Pakai tangan kiri kan, capek megang dagingnya dingin banget. Jadi kita 9,5 jam itu megang daging, motongin daging itu. Nah, jadi di tempat kerja itu dari jam 6 sampai jam 5 sore. Kenapa kok hitungannya 9,5 jam? Karena 1,5 jamnya itu istirahat. Smoko namanya. Kalau di Australia orang-orang nyebutnya smoko. Jadi setiap 1 jam 45 menit, itu kita dapat istirahat 10 menit. Istirahat pertama itu 10 menit, istirahat kedua 30 menit, ketiga itu 10 menit lagi, keempat 20 menit, kelima itu 10 menit. Habis itu jam 5 kita pulang. Nah, biasanya orang-orang itu makan itu di jam 9.40, itu istirahat 30 menit. Karena mepet banget 30 menit untuk kita masih harus microwave makanan kita. Ya, agak mepet lah, kita habis makan cuma bisa duduk kayak 5 menit. Terus kita harus masuk lagi, karena kita harus bener-bener ready setelah jam kerjanya masuk. 9.40 berarti jam 10.10 itu kita udah harus masuk kerja. Itu kita harus udah bener-bener rapi, udah siap kerja lagi. Ya, mepet. Apalagi kalau job desk kita sebagai knife hand, kita pakai baju apron dari besi, kita pakai mesh glove itu yang tangan besi, pakai sarung tangan,
Terus kita pakai apron plastik lagi. Bukan keplek ya. Apron plastik gitulah, terus pakai pelindung tangan plastik biar gak kotor. Jadi kita butuh proses pakai baju sama lepas peralatan itu, kita harus bersihin pisaunya kita, bersihin bootsnya biar nggak ada daging-daging. Itu prosesnya lama, jadi akhirnya kita smokonya berkurang. Itu sih pro-nya kalau semain kerja di sini, pengeluaran nggak banyak, gajinya tinggi. Tapi cons-nya ya capek. Tapi kan namanya working hard visa, kita gimana caranya ngumpulin duit sebanyak-banyaknya lah, kayak gitu. Apalagi kerjanya cuma 4 hari. Oh ya, 4 hari ini pokoknya tiap minggu itu kita beda-beda. Kadang bisa libur hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Itu kita tergantung jadwalnya. Kita milih ada jadwalnya masing-masing. Tiap minggu pokoknya harinya berubah. Jadi kalau misalnya teman-teman capek, itu kan kerja cuma 4 hari, itu masih bisa istirahat lah 3 harinya. Tapi lama-lama, kata orang-orang di sini sih selama 3 bulan aja udah kebiasaan, tangan udah nggak sakit lagi. Pokoknya udah biasa, udah kayak kerja biasa lah. Nah, kalau misalkan kerja 4 hari, kadang kita kalau sebenarnya udah jago, udah cepet kita kerjanya, itu 1 harinya kita bisa overtime. Overtime ini ada rate khususnya lagi. 3 jam pertama berapa, 3 jam kedua berapa. Nah, itu oke banget lah, nambahin duit kita di sini lumayan banget. Tapi ya gitu, kita harus capek bener-bener seminggu kita kerja full. Ya tapi duitnya seger. Minusnya lagi, kita kalau main sebagai sebagai knife hand, itu kita harus ngasah pisau terus. Kita harus ngasah pisau. Disaranin sih tiap hari ngasah pisau, karena kalau main pisau kita... Ngapain aku gini-gini, karena kerjanya gini ya, scooping namanya. Nanti teman-teman bakal tahu. Ngasah pisau, kalau semen pisau kita apa sih? Pokoknya kalau semen pisaunya kita itu tumpul, kita bakal susah banget. Jadi disarankan tiap hari ngasah pisau. Ngasah pisaunya di luar jam kerja. Ngasah pisau nanti kita juga diajarin kok, ada 5 kali sesi gitu diajarin sama trainernya kita untuk ngasah pisau. Jadi gitu sih, itu pengalamanku kerja di Meat Factory. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan lagi, boleh langsung aja komen di YouTube aku. Dan mungkin itu video kali ini, ditunggu video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. See you!